Saat aku berdiri di luar ruang pribadi hotel, Baskara Wiguna sedang membawa Riana Hartono ke tempat dudukku. Di samping kursi itu, masih ada kue rendah gula yang ayah siapkan khusus untukku. Riana, seolah-olah dia adalah nyonya rumah, melepas mantelnya dan meletakkan tas tangan berwarna krem di tepi meja. Di pergelangan tangannya, melingkar gelang safir biru yang Baskara ambil dari brankas amanku bulan lalu. Ayahku, Budi Santoso, memandang ke arah pintu dan akhirnya tidak tahan untuk bertanya, "Baskara, di mana Citra? Hari ini kedua keluarga berkumpul, kenapa dia belum datang juga?" Baskara, yang sedang menuangkan anggur untuk Riana, bahkan tidak mengangkat kepalanya. "Sudah setengah bulan kami perang dingin, siapa yang tahu dia mati di mana?" Ruangan itu hening sejenak. Riana dengan lembut menarik lengan bajunya, suaranya lembut seolah-olah sedang membelaku. "Baskara, jangan berkata begitu. Mungkin Mbak Citra hanya sibuk bekerja. Dia mengelola begitu banyak dana, wajar jika emosinya sedikit tidak stabil." Dari balik pintu yang setengah terbuka, aku melihat Baskara menepuk-nepuk tangan Riana. Dana apa yang dia kelola? Hanya menulis beberapa laporan untuk sebuah perusahaan investasi? Dia sudah merasa dirinya hebat, kehormatan yang keluarga Wiguna berikan padanya sudah lebih dari cukup. Kalau dia masih mau mengancam dengan menarik dana, biarkan saja dia di luar. Layar ponselku masih menyala, menampilkan keputusan akhir dari Komite Investasi Garuda Capital. Notifikasi itu berhenti di halaman konfirmasi. "Apakah Anda yakin untuk menghentikan sisa plafon pembiayaan sebesar Rp28,7 triliun untuk PT Nusantara Energi, berdasarkan klausul penyembunyian informasi material dan memulai prosedur penanganan risiko untuk dana yang telah dicairkan?" Aku melihat Baskara menggenggam tangan Riana, lalu aku menekan tombol konfirmasi. Pukul 19.03 malam, notifikasi penghentian itu resmi berlaku. 30 detik kemudian, ponsel Prasetyo Wiguna, ayah Baskara, berdering. Dia hanya mendengarkan beberapa kalimat, dan wajahnya berubah dari marah menjadi pucat pasi. "Apa katamu?" Suara di seberang telepon terdengar sangat panik. Dia tanpa sadar mengaktifkan loudspeaker. "Pak Prasetyo, Garuda Capital telah menghentikan seluruh pembiayaan lanjutan. Karena PT Nusantara Energi tidak mengungkapkan transaksi afiliasi sesuai jadwal, hal ini memicu klausul one prestasi silang, cross default, dari sindikasi bank. 4 rekening dana kami telah dieksekusi penarikan otomatis." Prasetyo berpegangan pada sudut meja. "Saldo yang tersedia berapa?" "0. Bagaimana dengan gaji besok dan pembayaran ke pemasok?" "Saat ini tidak ada otoritas pembayaran, kecuali Garuda Capital mencabut notifikasi risiko atau bank setuju memberikan perpanjangan sementara." Baskara akhirnya meletakkan gelas anggurnya. "Ayah, penghentian pembiayaan apa? Siapa yang berhak menghentikan dana 30 triliun?" Prasetyo berbalik dan sebuah tamparan keras mendarat di wajah Baskara. Suara nyaring itu membentur dinding ruangan. "Citra." Dia menunjuk putranya dengan tangan gemetar. "Dia menarik dana 30 triliun. Rekening perusahaan sudah 0. Dan kita akan segera bangkrut, dan kamu sama sekali tidak tahu." Kepala Baskara tertoleh ke samping karena tamparan itu. Gelas anggur di tangan Riana juga jatuh ke taplak meja, anggur merah merembes ke kain putih itu. Aku mendorong pintu dan masuk. Bukannya dia tidak tahu. Semua orang serentak menatapku. Ayahku adalah yang pertama berdiri. Dia melihat map dokumen di tanganku, lalu melihat jari manisku yang kosong. Bibirnya bergerak beberapa kali, tetapi tidak bertanya di depan semua orang. Baskara memegangi wajahnya, matanya pertama menunjukkan keterkejutan, lalu dengan cepat berubah menjadi amarah. "Citra, kamu bersembunyi di luar menguping? Aku tadinya datang untuk mengantarkan dokumen." Aku berjalan ke sisi meja dan meletakkan map itu di depan piringnya. Riana tanpa sadar ingin memindahkan tas tangannya, tapi aku lebih dulu mengambil gelang safir biru itu. "Ini adalah hadiah pernikahan dari ibuku." Wajah Riana sedikit berubah. Baskara mengerutkan kening. "Hanya sebuah gelang." Riana datang ke acara makan malam keluarga, tidak ada perhiasan yang pas, aku memintanya untuk memakainya sebentar. "Memangnya kenapa?" "Tidak apa-apa." Aku memasukkan gelang itu ke dalam saku mantelku,
lalu mendorong map dokumen ke depannya. Jadi, aku juga hanya mengambil kembali barang milikku. Prasetyo bertanya dengan cemas, Citra, apakah ada kesalahpahaman tentang masalah pendanaan ini? Perusahaan hari ini sudah menyerahkan sebagian dokumen tambahan. Coba kamu cabut dulu notifikasi risikonya. Yang kalian serahkan adalah laporan arus kas versi ketiga. Aku menatapnya. Versi pertama menunjukkan masih ada 4,2 triliun rupiah di neraca proyek. Versi kedua tersisa 1,9 triliun. Data yang dikirim ke Garuda Capital sore ini hanya tersisa 670 miliar. Warna di wajah Prasetyo benar-benar memudar. Itu tidak mungkin. Perusahaan juga menyembunyikan biaya konsultasi terafiliasi sebesar 4,8 triliun rupiah dan uang muka peralatan sebesar 2,4 triliun rupiah. Sesuai perjanjian investasi, aku harus menghentikan pendanaan. Baskara dengan kasar merobek map itu. Di dalamnya bukan permohonan pemulihan dana, melainkan surat perjanjian cerai yang sudah kutandatangani. Dia menatap halaman pertama seolah melihat sesuatu yang absurd. Kamu bahkan menggunakan perceraian untuk memaksaku tunduk? Aku tidak memaksamu. Aku meletakkan ponselku di atas meja. Layarnya menampilkan pesan yang kukirimkan padanya tepat pukul 19.00 malam. Baskara, pernikahan kita berakhir di sini. Tolong jangan lagi menggunakan akun, perangkat tanda tangan, dan barang-barang pribadiku. Pesan itu menunjukkan status telah dibaca. Dia tidak membalas, karena pada pukul 19.01, dia sedang mengambilkan lauk untuk Riana. Ayahku berjalan ke sisiku dan bertanya dengan suara rendah, "Setengah bulan ini kamu tinggal di mana?" "Hotel." "Kenapa tidak pulang?" "Aku ingin menyelesaikan apa yang harus kuselesaikan terlebih dahulu." Baskara tertawa dingin. Hal yang harus diselesaikan, yaitu membuat ribuan karyawan tidak bisa menerima gaji besok. Aku menatapnya. 15 hari yang lalu, aku memintamu menjelaskan biaya konsultasi 4,8 triliun itu. Kamu bilang aku tidak pantas mencampuri urusan perusahaanmu. 7 hari yang lalu, aku mengingatkanmu untuk melengkapi pengungkapan transaksi afiliasi. Kamu malah menyuruh Riana mengeluarkanku dari grup proyek. Sore ini pukul 4, aku memberikan Dewan Direksi waktu 3 jam terakhir. Kalian tidak menyerahkan dokumen, tapi punya waktu untuk membiarkan dia duduk di kursiku. Aku berhenti sejenak. Rekening menjadi 0 bukan karena aku menarik dana hari ini, tapi karena kalian sudah menghabiskan uang di rekening itu sejak lama. Mulut Baskara ternganga. Tiba-tiba Prasetyo mencengkeram kerah bajunya. Uangnya sebenarnya kemana? Hanya untuk perputaran sementara. Baskara melepaskan diri dari cengkeraman ayahnya. Lini produksi baru akan segera beroperasi. Mandala Power sudah berjanji akan memberi kita pesanan. Selama Citra memulihkan pendanaan, semua masalah akan selesai. Mendengar 4 kata Mandala Power, keraguan terakhir di hatiku pun lenyap. Perusahaan tempat Riana bekerja sebelumnya adalah Mandala Power, dan penerima akhir dari uang muka peralatan sebesar 2,4 triliun rupiah itu adalah pemasok yang memiliki hubungan kerja sama bertahun-tahun dengan Mandala. Baskara belum menyadari bahwa kalimatnya barusan telah mengakui bahwa dia tahu hubungan di antara keduanya. Aku mengambil kembali ponselku. Perjanjian cerai ini bisa kamu lihat pelan-pelan, pendanaan tidak akan dipulihkan. Citra, dia mengejarku sampai ke pintu, suaranya sangat rendah. Jika kamu melangkah keluar hari ini, jangan pernah berpikir untuk kembali. Aku berbalik. Aku datang hari ini justru untuk memberitahumu, aku tidak akan kembali. 15 hari yang lalu, aku belum memutuskan untuk bercerai. Pagi itu, Nusantara Energi mengadakan rapat peluncuran lini produksi baru. Di layar besar di tengah panggung, tertulis judul yang mencolok, Rencana Sinergi Industri 30 Triliun resmi diluncurkan. Baskara berdiri di atas panggung, Riana berdiri di sampingnya. Dia mengenakan setelan putih, bertugas menjelaskan seluruh skema pembiayaan kepada media. Ketika membahas model pengendalian risiko, layar besar menampilkan diagram skema yang telah kuperbaiki selama 6 bulan berturut-turut. Hanya saja, nama penulisnya berubah dari Citra Wulandari menjadi Riana Hartono, Tim Strategis Nusantara Energi. Aku duduk di baris kedua, menatap dokumen yang sangat kukenal. Setiap titik simpul risiko,
Setiap syarat pencairan dana adalah hasil verifikasi yang kulakukan satu persatu bersama timku. Setelah Riana selesai berbicara, tepuk tangan riuh terdengar. Baskara tersenyum sambil mengambil mikrofon. Sejak bergabung dengan perusahaan, Direktur Riana telah memberikan kontribusi penting untuk pembiayaan proyek. Nusantara Energi membutuhkan talenta multikompeten seperti ini, yang mengerti modal sekaligus bisnis. Dia tidak menatapku. Setelah rapat selesai, aku mencegatnya di koridor. Siapa yang mengubah nama penulisnya? Baskara menunduk sambil membalas pesan. Hanya sebuah nama, perlu dipermasalahkan seperti itu? Ini bukan masalah nama. Skema pembiayaan adalah milik Garuda Capital. Tidak bisa dikemas sebagai hasil karya independen tim Nusantara Energi. Media tidak mengerti, tapi investor mengerti. Dia akhirnya mengangkat kepala, ekspresinya penuh ketidaksabaran. Citra, kamu istriku, antara suami istri. Kenapa harus membedakan milikmu dan milikku? Riana sekarang bertanggung jawab atas humas perusahaan, biarkan dia mendapatkan sedikit prestasi, agar lebih mudah membantuku nanti. Biaya konsultasi 4,8 triliun itu juga untuk prestasinya? Jemarinya berhenti bergerak. Aku pertama kali melihat biaya itu dalam laporan proyek. Penerima pembayaran bernama PT Sinergi Prima Konsultindo. Lingkup layanan hanya 8 kata yang kabur, integrasi dan pemeliharaan sumber daya industri. Jangka waktu kontrak setengah tahun, total biaya 4,8 triliun rupiah. Ini kerjasama bisnis yang normal, kata Baskara. Sinergi Prima Konsultindo baru berdiri kurang dari setahun, modal terdaftar 100 juta, tidak punya tim proyek lebih dari 50 orang, juga tidak punya kualifikasi pengadaan peralatan. Kamu menyelidikinya? Aku adalah penanggung jawab risiko proyek. Kamu juga istriku. Dia melangkah maju, suaranya menjadi sangat dingin. Posisi yang kamu duduki sekarang diberikan oleh Garuda Capital, bukan untuk membuatmu pulang dan menyelidiki suamimu sendiri. Aku menatapnya lama. Jadi, kamu ingin aku melakukan apa? Menandatangani persetujuan pencairan? Mencairkan 6 miliar rupiah lebih awal dengan dokumen yang tidak lengkap? Aku tidak akan tanda tangan. Baskara tertawa. Kamu selalu seperti ini. Selama sesuatu tidak berjalan sesuai caramu, kamu selalu membawa-bawa aturan. Dia berjalan melewatiku. Riana sedang menunggunya di depan lift. Dia melihatku dan tersenyum ramah. Mbak Citra, nanti malam makan bersama? Baskara bilang akhir-akhir ini Mbak stres berat. Aku ingin menjelaskan tentang kontrak konsultasi itu. Baskara dengan alami meletakkan tangannya di pinggang belakang Riana. Gerakan itu hanya berlangsung setengah detik, tetapi terlihat begitu terampil seolah bukan yang pertama kali. Aku tidak bertanya apa-apa. Pukul 11 malam, aku pulang ke rumah dan melihat perangkat tanda tanganku di ruang kerja menyala. Itu adalah terminal terenkripsi hitam, yang digunakan untuk mengonfirmasi dokumen-dokumen penting di internal Garuda Capital. Biasanya perangkat itu diletakkan di laci terkunci, tapi saat itu terpasang di laptop Baskara. Layar menunjukkan 3 kali kegagalan verifikasi identitas, verifikasi keempat sedang menunggu kata sandi dinamis. Baskara keluar dari kamar mandi. Melihatku duduk di meja kerja, langkahnya jelas terhenti. Kamu menyentuh perangkatku? Aku hanya ingin melihat proses perpanjangan. Kamu tidak punya izin. Antara suami istri masih bicara izin, katanya seolah itu hal yang wajar. Kamu tidak mau tanda tangan, aku terpaksa menyerahkan dokumennya dulu. Setelah dana cair, kamu tinggal melengkapi konfirmasi. Tidak akan ada yang tahu. Aku mencabut perangkat itu. Kamu menyuruhku memalsukan catatan persetujuan. Jangan bicara sekasar itu. Baskara mengeringkan rambutnya. Keuangan perusahaan sedang sulit. Sebagai seorang istri, membantu suami sekali saja, apa sesulit itu? Jika datanya valid, aku akan mendukung sesuai prosedur. Tapi kamu menolak memberikan kontrak dasarnya. Kalau begitu, jangan tanda tangan. Dia merebut handuk dan melemparkannya ke sandaran kursi. Aku ingin lihat, tanpa kamu, apa dana itu tidak bisa cair. Mulai malam itu, kami resmi perang dingin. Keesokan harinya, aku menonaktifkan semua aksesnya di komputer keluarga, menghentikan sinkronisasi cloud bersama, dan membatalkan jaminan pribadi yang terkait dengan perusahaan. Hari ketiga,
Riana mengeluarkanku dari grup kerja pembiayaan Nusantara Energi. Hari kelima, Baskara mengganti kunci pintu kamar tidur utama. Hari ketujuh, malamnya aku pergi ke kantor untuk mengambil laporan asli yang perlu diarsipkan. Di parkiran bawah tanah, aku melihat Baskara menekan Riana ke pintu mobil. Dia menunduk menciumnya. Tangan Riana melingkar di bahunya. Gelang safir di pergelangan tangannya berkilau di bawah lampu. Gelang itu tadinya berada di brankas kamarku. Aku tidak menghampiri mereka. Aku memotret waktu dan nomor parkir, lalu berbalik kembali ke lift. Malam itu, aku menyerahkan laporan tambahan tentang konflik kepentingan kepada Garuda Capital dan mengajukan permohonan agar proyek Nusantara Energi diserahkan kepada keputusan kolektif Komite Investasi. Aku tidak menggunakan perselingkuhan sebagai alasan penarikan dana. Pengkhianatan dalam pernikahan tidak bisa menggantikan bukti bisnis. Aku menggunakan 15 hari untuk memeriksa setiap pembayaran anomali, setiap laporan yang diubah, dan setiap momen penolakan penyediaan data. Hingga hari makan malam keluarga itu, aku akhirnya menekan tombol penghentian. Setelah meninggalkan hotel, aku kembali ke rumah keluarga Wiguna. Kata sandi rumah sudah diganti. Asisten rumah tangga membukakan pintu dari dalam, ekspresinya canggung. Nyonya, Pak Baskara bilang, tanpa persetujuannya, Nyonya tidak boleh memindahkan barang-barang dari rumah. Termasuk kartu identitas dan dokumenku, dia tidak berani menjawab. Aku masuk ke ruang kerja, dan menemukan brankas telah dibuka. Selain gelang safir, jam saku tua peninggalan ibuku juga hilang. Di kamar tidur, pakaianku telah dimasukkan ke dalam 3 kardus dan ditumpuk di ruang penyimpanan. Di nakas kamar tidur utama, ada sebotol parfum asing. Aroma yang sama dengan yang Riana pakai di kantor. Aku tidak menyentuh botol parfum itu, hanya mengambil dokumen, laptop, dan beberapa setel pakaian ganti. Saat turun, Baskara menelepon. Besok pagi kembali ke kantor, dan jelaskan pada Dewan Direksi bahwa penarikan dana hanya tindakan pengendalian risiko sementara. Bukan sementara. Citra, jangan paksa aku bertindak ekstrem. Sudah kamu lihat surat cerainya? Hening sejenak di seberang telepon. Kamu pikir aku akan tanda tangan? Kalau begitu, gugat saja. Kamu benar-benar mau menghancurkan pernikahan 8 tahun demi Riana? Aku berdiri di dekat meja makan yang pernah kupilih sendiri. Orang yang menghancurkan pernikahan bukanlah yang terakhir pergi. Dia berkata dengan suara dingin, kamu akan menyesal. Setelah telepon ditutup, kamar hotel terasa sangat sunyi. Baru saja aku meletakkan ponsel. Pesan muncul di grup rantai pasok Nusantara Energi. Pemasok terbesar menghentikan pengiriman. 2 lini produksi berhenti beroperasi malam itu juga. 10 menit kemudian, Riana mengirimkan sebuah tangkapan layar. Percakapannya dengan seorang pemimpin redaksi media keuangan hanya berisi 1 kalimat. Tulis berita penarikan dana ini sebagai sengketa harta antara suami istri kaya. Terbitkan besok pagi. Keesokan paginya, topik manajer investasi wanita balas dendam pada suami yang selingkuh dengan menarik dana 30 triliun menjadi trending. Berita itu tidak menyebutkan. Nusantara Energi menyembunyikan transaksi afiliasi, juga tidak menyebutkan penarikan otomatis oleh bank. Hanya ada fotoku di depan pintu ruang makan keluarga. Judulnya sangat provokatif. Perang dingin menyeret sebuah perusahaan publik ke jurang. 3.000 karyawan terancam kehilangan pekerjaan gara-gara bos cemburu. Di kolom komentar, ada yang memakiku tidak profesional, ada yang bilang aku menggunakan kekuasaan untuk memaksa suami kembali, dan ada yang menyebut Riana sebagai wanita karir tak berdosa yang terseret. Pukul 9 pagi, aku masuk ke ruang rapat Garuda Capital. Kepala Bagian Kepatuhan, Pak Suryo, menyodorkan tablet ke hadapanku. Baskara, atas nama Nusantara Energi, mengajukan keluhan. Dia menganggapmu menggunakan wewenang proyek untuk menyelesaikan masalah pernikahan. Keputusan penghentian disetujui melalui voting oleh 7 anggota Komite Investasi. Aku tahu, Suryo menatapku. Tapi kamu tidak mengungkapkan pada awal proyek bahwa Baskara berulang kali menggunakan email pribadimu untuk mengirim materi proyek. Materi itu dia kirim dalam kapasitasnya sebagai pasangan, dan aku sudah memindahkan semuanya ke ruang data proyek. Masalahnya, pihak luar akan curiga bahwa batas profesional di antara kalian tidak pernah benar-benar ada. Aku terdiam.
itu adalah fakta. Selama 8 tahun terakhir, aku telah melihat terlalu banyak kontrak untuk Bhaskara yang seharusnya tidak dibahas di meja makan. Dia sering menyodorkan dokumen padaku di tengah malam dan berkata, "Tolong lihatkan ini." Aku menunjukkan risikonya, dia membawanya ke kantor keesokan harinya. Saat proyek berhasil, dia bilang itu adalah penilaiannya. Saat proyek bermasalah, dia bilang antara suami istri tidak seharusnya terlalu perhitungan. Aku selalu berpikir selama aku tidak menerima gaji dari Nusantara Energi dan tidak masuk ke dewan direksi, aku bisa menjaga independensi profesional. Tapi batas bukan hanya sesuatu yang ada di pikiran. Batas yang tidak ditegakkan sama dengan tidak ada. Aku menerima penyelidikan, kataku. Tapi penanganan risiko proyek tidak bisa ditunda. Suryo mengangguk. Komite investasi akan terus melanjutkannya. Tapi mulai hari ini, kamu sementara ditarik dari keanggotaan komite dan jabatan eksternalmu ditangguhkan. Berapa lama? Sampai penyelidikan independen selesai. Ini berarti aku akan kehilangan bonus proyek dan juga kesempatan promosi menjadi mitra bulan depan. Baik. Aku melepaskan kartu identitas kerjaku dan meletakkannya di... Suryo menatapku sekilas. Kamu lebih tenang dari yang kubayangkan. Karena keluhan itu tidak sepenuhnya tanpa dasar. Aku bisa membuktikan penarikan dana itu sesuai aturan, tapi aku juga harus mengakui bahwa aku pernah membiarkan pernikahan menginvasi pekerjaan. Setelah meninggalkan kantor, ayahku sudah menunggu di bawah. Dia tidak bertanya tentang berita yang sedang tren, hanya menyodorkan termos. Ibumu menyuruh membawa bubur. Ayah, aku tidak apa-apa. Kalau kamu benar-benar tidak apa-apa, semalam kamu tidak akan hanya membawa 3 setel pakaian. Dia membukakan pintu mobil untukku. Tinggallah di rumah. Wartawan akan ke sana. Biarkan saja mereka datang. Kalian akan terseret. Ayah menatapku. Waktu kecil kamu memecahkan kaca jendela tetangga, karena takut ayah marah, kamu duduk sendirian di lorong sampai tengah malam. Waktu ayah menemukanmu, kamu juga mengatakan hal yang sama. Takut menyeret ayah untuk ganti rugi. Dia berhenti sejenak. Citra, usiamu sudah 33 tahun. Kenapa kamu masih berpikir semua masalah harus kamu selesaikan sendiri? Aku menunduk dan menyeruput bubur. Suhunya pas. Sore harinya, Prasetyo mengajakku bertemu. Dia tidak memilih kantor, melainkan sebuah kedai teh sederhana. Dalam semalam, dia tampak menua beberapa tahun. Citra, pertama-tama aku minta maaf atas nama Bhaskara. Apa yang dia lakukan tidak perlu Anda mintakan maaf. Apa benar-benar tidak ada kemungkinan pendanaan dipulihkan? Kecuali audit independen selesai, semua transaksi afiliasi diungkapkan, dan manajemen proyek diganti. Mengganti manajemen. Termasuk Bhaskara? Prasetyo memegang cangkir tehnya, setengah lama tidak bicara. Dia putra satu-satunya. 3.000 karyawan itu bukan putra Anda? Jemarinya menegang. Aku melanjutkan, Pak Prasetyo, Anda bukan baru hari ini tahu perusahaan ada masalah. Bulan lalu aku mengirim 2 email peringatan risiko kepada Dewan Direksi. Anda selalu memintaku untuk tidak memperbesar masalah. Aku takut bank akan menarik pinjaman lebih awal. Jadi Anda membiarkan mereka mengubah laporan? Aku tidak membiarkan pemalsuan. Anda hanya memilih untuk tidak bertanya lebih jauh. Di kedai teh terdengar suara cangkir beradu. Prasetyo perlahan menundukkan kepala. Setelah lama, dia baru berkata, selamatkan dulu perusahaannya, masalah lain aku jamin akan kuberikan penyelesaian yang adil. Kalimat ini sudah sering kudengar. Selamatkan dulu perusahaan melewati krisis ini. Tanda tangani dulu kontrak ini. Jangan biarkan orang luar melihat kita berantakan. Tunggu saja sampai Bhaskara sadar. Pernikahanku terseret hingga hari ini oleh rentetan dahulukan yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak akan menggunakan uang investor untuk menjaga kehormatan keluarga Wiguna. Mata Prasetyo untuk pertama kalinya menunjukkan kepanikan yang sesungguhnya. Citra, Bhaskara memang salah. Tapi Nusantara Energi juga perusahaan yang kamu temani hingga hari ini. Justru karena aku menemaninya hingga hari ini, aku tidak bisa melihatnya terus-menerus digerogoti. Sebelum meninggalkan kedai teh, dia tiba-tiba bertanya, apa kamu sudah lama tahu Riana bermasalah?
Aku hanya tahu perusahaan konsultannya menerima 4,8 triliun. Perusahaan itu bukan miliknya, nama direkturnya bukan dia. Aku tahu, aku menatapnya, tapi pada hari pendiriannya, dia mendapat transfer 100 juta rupiah modal di sektor perusahaan itu. Prasetyo tiba-tiba mengangkat kepala. Catatan ini berasal dari data uji tuntas proyek. Awalnya hanya sebuah transfer pribadi yang tidak mencolok dan tidak bisa membuktikan apa-apa. Tapi sekarang, hal itu terhubung dengan kontrak 4,8 triliun tersebut. Kembali ke hotel, aku membuka laptop lama yang kubawa dari rumah keluarga Wiguna. Laptop ini pernah digunakan untuk berbagi data keluarga, Baskara sesekali menggunakannya untuk terhubung ke email kantor. Aku tidak masuk ke akun pribadinya, hanya memeriksa log sistem di bawah akunku. Sebuah file bernama draft penawaran lini baru telah disalin oleh perangkat eksternal sebanyak 3 kali dalam 2 bulan. Waktu penyalinan semuanya terjadi pada malam hari ketika Riana datang ke rumah untuk membahas proyek. Aku menyerahkan nomor log itu kepada tim penyelidik independen. Pukul 10 malam, Suryo meneleponku. Ada satu hal yang perlu kamu ketahui lebih awal. Apa itu? Dewan Direksi Garuda Capital memutuskan untuk menangguhkan hak suaramu sebagai mitra sebelum penyelidikan selesai. Aku memegang telepon, tidak berkata apa-apa. Citra, ini prosedur, bukan berarti kesimpulan. Aku mengerti. Setelah menutup telepon, aku duduk di dekat jendela hotel. Di berita, Riana diwawancarai, matanya memerah. Dia bilang dia hanya rekan kerja Baskara, gelang safir itu hanya dipinjamkan sementara oleh Baskara, dan dia berharap aku tidak memengaruhi karyawan yang tidak bersalah karena perasaan pribadi. Di bagian bawah layar, bergulir berita tentang penghentian produksi Nusantara Energi. Aku mematikan TV. Ponselku menyala lagi. Baskara mengirim pesan, "Sekarang tahu akibatnya kalau tidak profesional? Kembalilah minta maaf, aku bisa meminta Riana menarik berita itu." Aku tidak membalas. Aku menyimpan pesan ini bersama dengan waktu publikasi media dan catatan pembayaran Sinergi Prima Konsultindo ke dalam folder bukti baru. Selama 3 hari berikutnya, Baskara tidak mendapatkan permintaan maaf dariku. Dia lebih dulu menggugat Garuda Capital. Nusantara Energi merilis pengumuman yang menyatakan bahwa penghentian pembiayaan sepihak oleh Garuda Capital sangat memengaruhi operasional normal perusahaan dan akan menuntut ganti rugi sesuai hukum. Pada hari yang sama, Baskara mengajukan permohonan sita aset ke pengadilan, meminta pembekuan sebagian aset bersama kami dalam pernikahan. Alasannya, aku memanfaatkan jabatan untuk menyebabkan kerugian besar bagi Nusantara Energi dan mungkin harus menanggung tanggung jawab renteng. Permohonannya tidak sepenuhnya dikabulkan, tetapi sebuah apartemen milik kami bersama untuk sementara tidak bisa dijual. Dia juga menghentikan kartu kredit tambahanku. Saat menerima SMS dari bank, aku sedang membayar di sebuah minimarket. Kasir melihat notifikasi transaksi gagal dengan sedikit canggung. Aku menggantinya dengan kartu gajiku sendiri. Tagihan bulanan kartu tambahan itu terlihat besar. Tetapi sebenarnya sebagian besar digunakan untuk pengeluaran harian keluarga Wiguna. Suplemen gizi Prasetyo, pengadaan jamuan keluarga, biaya sopir, perbaikan rumah tua, bahkan kopi yang dikirim Baskara ke kantor setiap minggu semuanya dipotong otomatis dari kartu itu. Sehari setelah kartu dihentikan, manajer rumah tangga keluarga Wiguna menelponku. "Nyonya, beberapa pesanan langganan di rumah dibatalkan. Obat Pak Prasetyo juga belum diperpanjang. Hubungi Baskara. Pak Baskara menyuruh saya mencari Nyonya. Itu ayahnya, dan itu rumahnya." Manajer rumah tangga terdiam beberapa detik, lalu bertanya, "Apakah Nyonya tidak akan mengurusnya lagi?" Aku melihat catatan pembayaran yang sedang kurapikan di laptop. Mengucapkan kata ya ternyata tidak semudah yang kubayangkan. Aku telah menggunakan 8 tahun untuk menjadikan merawat keluarga Wiguna sebagai tanggung jawabku. Saat berhenti memberi, yang pertama kali datang bukanlah kelegaan, melainkan rasa bersalah yang tidak pada tempatnya. Tapi aku tidak memesan ulang. Sorenya, aku pergi ke pusat arsip Garuda Capital untuk membantu penyelidikan. Sesuai prosedur penyimpanan data proyek, setiap kali Nusantara Energi mengunggah data, sistem akan menyimpan snapshot versinya. Aku memanggil kontrak pengadaan peralatan dari 3 bulan lalu. Di versi pertama,
Penerima pembayaran adalah sebuah perusahaan peralatan dari Jerman. Di versi kedua, rekening penerima diubah menjadi perusahaan domestik, PT Maju Teknologi. Di versi ketiga, informasi bank penerbit dihapus, hanya menyisakan nomor kontrak. Akun yang mengubahnya memiliki hak akses proyek Rihanna. Tetapi yang menyetujui adalah Baskara. Penyelidik bertanya padaku, apakah Anda pernah melihat PT Maju Teknologi sebelumnya? Tidak. Sistem menunjukkan Anda pernah menyebutkannya dalam sebuah notulen rapat. Aku membuka notulen itu. Di dalamnya ada satu kalimat, Citra setuju PT Maju Teknologi menangani uang muka. Aku tidak pernah mengatakan kalimat ini. Gambar tanda tangan di notulen itu memang namaku, tetapi tepi tanda tangan itu memiliki sedikit jejak kompresi. Seseorang telah memotong tanda tangan digitalku dari dokumen lain. Kapan notulen ini diunggah? 7 hari yang lalu. Tepat saat aku dan Baskara sedang perang dingin. Aku segera meminta verifikasi nilai khas asli dari file tanda tangan tersebut. Namun, penyelidik mengingatkanku, ini hanya bisa membuktikan bahwa tanda tangan mungkin telah disalin, tidak bisa membuktikan siapa yang melakukannya. Aku mengangguk, bukti harus saling terhubung. Aku tidak bisa berasumsi semua orang bisa melihat jawabannya hanya karena aku tahu jawabannya. Malamnya, sebuah platform berita keuangan merilis rekaman suara. Dalam rekaman itu, terdengar suaraku, selama aku tidak tanda tangan, 30 triliun ini jangan harap ada yang bisa dapat. Aku bisa membuat keluarga Wiguna kehilangan segalanya dalam semalam. Potongan rekaman ini dengan cepat menyebar di internet. Garuda Capital menerima puluhan email permintaan klarifikasi. Bahkan investor yang tadinya mendukungku menuntut penyelidikan menyeluruh. Aku mendengarkannya 3 kali baru mengenali bahwa rekaman itu berasal dari pertengkaran keluarga sebulan yang lalu. Saat itu, Baskara menuntutku menandatangani perpanjangan dengan data yang tidak lengkap. Kalimat asliku adalah, selama kalian tidak mengungkapkan transaksi afiliasi, aku tidak akan tanda tangan. Tanpa syarat kepatuhan, 30 triliun ini tidak seharusnya didapatkan oleh siapapun. Jika kamu terus menyembunyikan klausul risiko, itu bisa membuat keluarga Wiguna kehilangan seluruh batas kredit mereka dalam semalam. Rekaman itu menghapus syarat-syarat di awal dan akhir kalimat. Suryo memberitahuku bahwa pembahasan promosi yang telah dijadwalkan untukku dibatalkan. Dewan direksi menganggap risiko reputasiku terlalu tinggi. Bagaimana setelah hasil investigasi keluar? Kita lihat nanti. Aku memegang surat pemberitahuan itu, untuk pertama kalinya benar-benar merasakan harga dari sebuah perlawanan. Aku tidak hanya meninggalkan sebuah pernikahan. Aku mungkin akan kehilangan karier yang telah kubangun selama 11 tahun. Malam itu, Baskara mengajakku bertemu di apartemen. Saat aku tiba, dia sudah duduk di ruang tamu. Rihanna juga ada di sana. Dia mengenakan sandal rumahku. Ini pembicaraan antara suami istri, kataku. Rihanna bangkit, tetapi Baskara menahannya. Rihanna adalah pihak terkait dalam masalah ini, tidak perlu menghindar. Aku melihat tangannya. Dia pernah berjanji di hadapan kedua orang tua kami bahwa dia tidak akan pernah membiarkan orang luar masuk ke dalam pernikahan kami. Sekarang dia menggunakan 5 kata pihak terkait dalam masalah untuk memberikan Rihanna hak untuk tetap tinggal. Rekaman itu kamu yang sebarkan? Tanyaku. Aku hanya membiarkan semua orang tahu kebenarannya. Kebenaran yang sudah dipotong. Kamu memang mengatakan kata-kata itu. Di mana rekaman lengkapnya? Baskara bersandar di sofa. Server lama di ruang rapat perusahaan sudah diganti. File aslinya tidak bisa ditemukan. Aku mengerti. Dia berani mempublikasikan rekaman itu karena dia pikir file aslinya sudah lenyap. Rihanna berkata dengan lembut, Mbak Citra, masalah ini sudah sampai ke tahap ini, tidak ada gunanya bagi siapapun. Selama Mbak memulihkan pendanaan, kita bisa mengeluarkan pernyataan bersama bahwa semuanya hanya kesalahpahaman komunikasi. Lalu, Mbak dan Baskara tetap menjadi suami istri, aku akan keluar dari perusahaan. Dia berkata dengan sangat tulus, tetapi di tangannya ada cincin baru pemberian Baskara. Bukan cincin kawin, tetapi dikenakan di jari manis. Kamu benar-benar akan keluar? Tanyaku. Rihanna tersenyum. Selama Mbak berhenti menyelidiki sinergi Prima Konsultindo. Wajah Baskara sedikit berubah. Dia sepertinya tidak menyangka Rihanna akan berkata begitu terus terang. Aku berdiri.
Jadi, ini syaratnya. Riana tidak menyangkal. Mbak sudah mengambil pernikahannya, setidaknya berilah orang lain jalan untuk hidup. Aku berjalan ke pintu, menoleh ke arah Baskara. Kamu tahu berapa banyak uang yang dia terima? Itu adalah pengaturan bisnis perusahaan. Kamu tahu kepada siapa dia menyalin penawaran harga proyek? Tatapan matanya berkedip. Bukan kebingungan, tapi kewaspadaan. Saat itu, aku memastikan satu hal. Baskara mungkin tidak tahu seluruh kebenarannya, tetapi dia jelas bukan orang yang tidak bersalah yang ditipu oleh Riana. Uang 4,8 triliun yang diterima Sinergi Prima Konsultindo tidak seluruhnya berada di rekening. Di antaranya, 1,9 triliun ditransfer ke PT Maju Teknologi, 1,1 triliun masuk ke sebuah perusahaan periklanan, dan 800 miliar ditransfer ke luar negeri dengan dalih uang jaminan pasar. Sisa 1 triliun dipecah menjadi lebih dari 20 pembayaran kepada konsultan dan perantara yang berbeda. Setiap pembayaran, jika dilihat sendiri, memiliki kontrak. Tetapi jika dihubungkan, mereka membentuk rantai dana yang mengarah ke Mandala Power. Pemilik sebenarnya PT Maju Teknologi adalah ipar dari Wakil Direktur Utama Mandala Power. Perusahaan periklanan itu selama 3 tahun terakhir hanya melayani satu klien besar, Mandala. Adapun jaminan di luar negeri, itu terkait dengan perjanjian pengadaan dari luar negeri yang tidak pernah benar-benar dieksekusi. Informasi ini tidak muncul tiba-tiba. Mereka selalu ada di ruang data proyek. Hanya saja, Baskara membagikan setiap bagian ke departemen yang berbeda, tidak ada yang bisa melihat gambaran lengkapnya. Dulu aku juga hanya fokus pada tujuan pembiayaan, tidak pernah serius melacak apa yang disebut konsultasi strategis. Pernikahan membuatku memiliki asumsi berbahaya. Aku pikir, seangkuh apapun Baskara, dia tidak akan dengan sengaja merugikan perusahaan keluarganya sendiri. Ternyata, orang tidak selalu bertindak rasional demi kepentingan kolektif. Beberapa orang lebih peduli pada kontrol di depan mata. Sorenya, aku meletakkan diagram alur dana di hadapan Prasetyo. Setelah melihatnya, dia lama tidak bicara. Siapa yang menyetujui kontrak PT Maju Teknologi? Tanyaku. Baskara, apakah Dewan Direksi tahu hubungannya dengan Mandala? Dia bilang Maju Teknologi bisa memberi kita peralatan yang lebih murah. Apakah Anda memeriksanya? Prasetyo memejamkan mata. Aku bertanya padanya. Dia bilang Riana punya koneksi, jangan menggunakan cara lama untuk mengelola anak muda. Jadi Anda menandatanganinya. Aku pikir hanya biaya perantara yang sedikit lebih mahal. 1,9 triliun bukan sedikit. Dia menatap diagram dana, urat-urat di punggung tangannya perlahan menonjol. Mengapa Mandala melakukan ini? Nilai inti Nusantara Energi bukan pada pesanan yang ada, tetapi pada 3 paten kontrol penyimpanan energi. Jika rantai dana putus, harga saham jatuh, dan bank mengeksekusi saham yang dijaminkan, Mandala bisa masuk dengan harga jauh di bawah pasar. Riana ingin Nusantara Energi bangkrut? Dia tidak butuh Nusantara Energi bangkrut total. Aku menunjuk beberapa titik di diagram. Dia hanya butuh perusahaan ini kehilangan kemampuan pembiayaan independen. Prasetyo tiba-tiba mengangkat kepala. Lalu Baskara, kenapa dia bekerja sama? Karena dia pikir dia sedang memanfaatkan Riana. Ini juga hal yang baru kusadari. Baskara sudah lama tidak puas dengan ayahnya yang menguasai dewan direksi. Perjanjian dengan Garuda Capital juga menetapkan batasan keuangan yang ketat. Setiap pengeluaran besar harus diungkapkan. Dia ingin melewati Garuda Capital dan membangun rantai dana dan pasokan yang sepenuhnya dikendalikan olehnya. Riana memberitahunya bahwa Mandala bisa membantunya lepas dari ayahnya dan juga bisa membuatnya tidak lagi bergantung padaku. Dia percaya, karena Riana memberinya apa yang paling dia dambakan, pemujaan, kepatuhan, dan kekuasaan tanpa batas. Sedangkan yang kuberikan selalu risiko, syarat, dan penolakan. Dia tahu Riana dan Mandala memiliki hubungan kepentingan, kataku. Tapi dia pikir itu hanya koneksinya. Dia tidak tahu Riana juga punya agenda sendiri. Apakah dia terlibat dalam transfer dana? Beberapa pembayaran disetujui langsung olehnya. Wajah Prasetyo menjadi pucat kelabu. Apa yang akan kamu lakukan? Mengajukan audit khusus terhadap proyek Nusantara Energi, menelusuri kembali pembayaran anomali.
Dana tahap pertama sebesar 1,3 triliun, yang sudah cair tidak bisa terus berada di tangan manajemen saat ini. Jika hasil audit dipublikasikan, Nusantara Energi akan ditinggalkan sepenuhnya oleh bank. Jika tidak dipublikasikan, perusahaan hanya akan digerogoti sampai habis, lalu tumbang nanti. Prasetyo tiba-tiba berdiri. Ada 3.000 lebih orang di perusahaan. Karena itu aku mengusulkan jalan lain. Aku mengeluarkan sebuah proposal awal. Dewan Direksi menonaktifkan Baskara dari jabatannya, menerima pengawasan dari kreditur. Gaji dan akun produksi dasar dipertahankan. Garuda Capital bisa berdiskusi dengan bank tentang dana talangan terbatas, tetapi hanya untuk gaji karyawan dan bahan baku penting, agar pesanan bisa terpenuhi. Bagaimana dengan sisa 30 triliun? Tidak akan dipulihkan. Tanpa 30 triliun, bagaimana dengan pusat produksi baru perusahaan? Hentikan pembangunan. Dia tidak bisa menerima. Pusat produksi baru itu adalah rencana inti Nusantara Energi untuk 5 tahun ke depan, dan juga proyek yang paling banyak dipromosikan oleh keluarga Wiguna. Tapi perusahaan sekarang bahkan tidak bisa membayar gaji. Membahas pusat produksi hanya mempertahankan ilusi. Apa bedanya ini dengan bangkrut? Tanyanya. Bedanya, perusahaan masih bisa hidup. Lalu bagaimana dengan Baskara? Dia perlu bertanggung jawab atas keputusannya. Prasetyo menatapku. Kamu sudah memutuskan untuk tidak menginginkannya lagi, kan? Iya. Jadi setiap keputusan yang kamu buat sekarang tidak akan lagi mempertimbangkan perasaan keluarga Wiguna. Aku tidak menghindar. Aku mempertimbangkan kelangsungan hidup perusahaan, tidak lagi mempertimbangkan kehormatan keluarga Wiguna. Dia duduk kembali di kursi. Saat itu, tatapannya padaku akhirnya berubah. Tidak lagi seperti melihat menantu yang sedang merajuk, tetapi melihat seseorang yang tidak akan lagi berkorban untuk keluarga Wiguna. Malam itu, aku menerima sebuah foto. Foto itu adalah ruang kerja di rumah keluarga Wiguna. Kotak arsip abu-abu yang kutinggalkan di rak buku paling atas telah dibuka, catatan kertas di dalamnya berserakan di lantai. Baskara mengirim pesan suara. Berapa banyak data perusahaan yang kamu sembunyikan di rumah? Itu catatan kerja proyekku. Di dalamnya ada informasi bisnis Nusantara Energi. Aku sudah menyita semuanya. Kamu tidak berhak menghancurkannya. Siapa bilang aku mau menghancurkannya? Suaranya penuh kemenangan terpendam. Aku hanya ingin tim investigasi tahu bahwa kamu, demi keuntungan Garuda Capital, telah lama secara ilegal menyimpan data Nusantara Energi di rumah. Buku catatan itu berisi catatan awal kecurigaanku tentang transaksi afiliasi, juga waktu diskusiku dengan Baskara tentang proyek di rumah. Begitu dipotong-potong, dia bisa membuktikan bahwa dia mengungkapkan informasi kepadaku, dan juga bisa dikemas seolah-olah aku yang proaktif meminta rahasia bisnis. Apa yang kamu mau? Tanyaku. Besok jam 10 pagi, tanda tangani surat persetujuan pemulihan dana. Kalau aku tidak tanda tangan, kamu akan kehilangan pekerjaan dulu, baru kemudian reputasi. Dia berhenti sejenak. Pada akhirnya, kamu tetap harus kembali memohon padaku. Keesokan paginya, pukul 9, Nusantara Energi mengadakan konferensi pers. Baskara tidak mendapatkan tanda tanganku. Dia duduk di depan kamera, secara terbuka menuduhku telah lama memanfaatkan hubungan suami istri untuk mendapatkan data perusahaan dan melakukan balas dendam setelah konflik pernikahan. Di atas meja, tergeletak buku catatan abu-abuku. Beberapa halaman difoto dan diproyeksikan ke layar besar. Salah satu kalimatnya adalah, arus kas pusat produksi baru tidak dapat menutupi utang, pertimbangkan untuk menunda. Media menafsirkan kalimat ini seolah-olah aku sudah lama berencana menghentikan proyek. Halaman lain bertuliskan, Baskara tidak akan secara sukarela melepaskan kontrol, jika perlu, aktifkan klausul penghentian. Tidak ada yang tahu bahwa bagian pertama kalimat itu adalah, jika manajemen terus menyembunyikan penggunaan dana, Baskara tidak akan secara sukarela melepaskan kontrol, jika perlu, aktifkan klausul penghentian. Riana duduk di sebelahnya. Dia tidak lagi mengatakan bahwa dia hanya karyawan biasa. Dia, dalam kapasitasnya, sebagai wakil presiden eksekutif Nusantara Energi,
mengumumkan bahwa perusahaan sedang dalam pembicaraan dengan investor strategis baru. Seseorang bertanya apakah dia dan Baskara memiliki hubungan tidak pantas. Dia menundukkan kepala. Baskara menjawab untuknya. Pernikahan saya dan Citra sudah lama mati suri. Riana menemani saya di saat-saat tersulit. Saya tidak akan membiarkannya diserang tanpa dasar. Kurang dari setengah jam setelah konferensi pers berakhir, Garuda Capital secara resmi memberitahuku tentang penonaktifan. Bukan penangguhan proyek, tapi penangguhan semua jabatan, penghentian pembayaran bonus, menunggu penyelidikan independen. Saat aku membereskan barang-barang di kantor, tidak ada rekan kerja yang datang menghibur. Bukan karena mereka dingin, tetapi karena masalah ini telah berubah dari skandal keluarga menjadi risiko profesional. Setiap ucapan simpati bisa diartikan sebagai memihak. Suryo mengantarku sampai ke lift. Catatan asli dipegang oleh pihak lawan, ini sangat tidak menguntungkan bagimu. Itu catatanku, tapi yang tercatat adalah perusahaan mereka. Banyak konten yang Baskara sampaikan secara proaktif di rumah. Apakah kamu punya bukti? Tidak ada. Pembicaraan antara suami istri tidak pernah dimulai dengan menyalakan perekam suara. Inilah yang paling dipahami oleh Baskara. Dia tahu aku menghargai prosedur, dan dia juga tahu di rumah aku tidak akan selalu waspada terhadap suamiku sendiri. Sebelum pintu lift tertutup, Suryo berkata, platform konferensi video proyek mungkin menyimpan rekaman audio asli. Aku akan mengajukan permohonan untuk mengambilnya, tapi sebelum hasilnya keluar, aku tidak bisa menjanjikan apa-apa. Terima kasih. Setelah meninggalkan kantor, aku menyewa sebuah apartemen kecil tidak jauh dari rumah orang tuaku. Sewanya tidak murah. Setelah dinonaktifkan, arus kasku tidak selonggar dulu. Biaya pengacara, biaya identifikasi, biaya penginapan sementara, ditambah aset bersama yang dibekukan. Untuk pertama kalinya aku serius menghitung berapa lama aku bisa bertahan. Jawabannya, 11 bulan. Ini lebih baik dari banyak orang. Tetapi jauh dari citra wanita yang memegang 300 triliun yang dibayangkan publik. 30 triliun itu milik investor. Aku bisa memutuskan apakah dana itu terus mengalir ke Nusantara Energi, tetapi aku tidak bisa mengambil sepeser pun untuk menyelesaikan masalah hidupku. Sorenya, ayahku datang membantuku memasang rak buku. Dia melihat berita di TV keuangan tentang ibuku yang dikerumuni wartawan. Dia terdiam lama. Perlu ayah tampil dan bicara? Bicara apa? Mengatakan betapa banyak yang telah kamu lakukan untuk keluarga Wiguna selama ini? Itu masalah pernikahan, tidak bisa membuktikan penarikan dana itu sesuai aturan. Setidaknya biarkan orang lain tahu kamu bukan orang jahat. Aku memberikan sebuah sekrup padanya. Ayah, aku tidak butuh semua orang percaya aku orang baik. Aku hanya perlu membuktikan bahwa keputusan yang kuambil sesuai dengan tanggung jawabku. Dia menghela napas. Kamu dari kecil memang tidak suka menjelaskan. Dulu karena tidak suka, aku melihat pesan-pesan hujatan di ponselku. Sekarang karena tidak bisa menggunakan emosi untuk menggantikan bukti. Menjelang malam, Riana mengajakku bertemu. Lokasinya di sebuah kafe khusus anggota. Dia tidak memakai riasan tebal, ekspresinya lebih tenang daripada saat konferensi pers. Baskara tidak tahu, aku datang menemuimu. Kalian sekarang masih punya hal yang tidak saling kalian ketahui? Dia tidak menanggapi. Citra, cabut penyelidikan terhadap Sinergi Prima Konsultindo. Aku bisa memberikan rekaman lengkapnya padamu. Rekaman aslinya ada di tanganmu? Versi yang tidak bisa keluar itu, aku yang menyuruh orang mengambilnya. Dia mengaku dengan terus terang. Kamu tidak takut aku merekam pembicaraan ini? Saat kamu masuk tadi, ponselmu sudah dimasukkan ke dalam loker penyimpanan di pintu. Dia meletakkan sebuah pemutar audio kecil di atas meja. Di dalamnya ada konten lengkapnya. Berikan aku salinannya. Setujui dulu syaratnya. Selain menghentikan penyelidikan, apa lagi? Minta Garuda Capital melepaskan pengawasan atas rekening dana Nusantara Energi yang ada, dan setujui Mandala Power masuk ke proyek pusat produksi baru. Mandala memberimu apa? Dia mengangkat cangkir kopinya. Itu tidak penting. Sangat penting, karena kamu bukan melakukannya untuk Baskara. Dia tertawa. Kamu pikir, aku harus mencintainya baru bisa bersamanya? Aku tidak pernah berpikir begitu. Dia menatapku,
Suaranya untuk pertama kalinya tanpa kepura-puraan. Baskara butuh seseorang yang memberitahunya bahwa dia lebih hebat dari ayahnya, lebih mengerti perusahaan daripada kamu. Dia butuh seseorang yang tidak akan menambahkan syarat di belakang setiap keputusannya. Dan aku butuh dia menandatangani dokumen. Kami saling memanfaatkan. Apa dia tahu? Dia hanya perlu tahu bahwa aku mendukungnya. Riana sedikit mencondongkan tubuhnya. Citra, masalah terbesarmu adalah kamu melihat semua hubungan terlalu serius. Investasi bicara imbal hasil, pernikahan juga sama. Baskara tidak bisa memberimu nilai emosional, tapi bisa memberimu posisi Nyonya Wiguna. Kenapa kamu tidak bisa menerima dia punya orang lain di luar? Karena aku tidak butuh posisi itu. Lalu apa yang kamu butuhkan? Kamu keluar. Aku berdiri. Rekaman itu simpan saja. Platform akan punya cadangannya. Senyum di wajahnya lenyap. Kamu yakin? Aku yakin. Saat keluar dari kafe, aku menerima pesan dari Prasetyo. Dewan Direksi Nusantara Energi tadinya akan melakukan voting untuk menonaktifkan Baskara. Sebelum voting, Baskara bersama 3 direktur lainnya, dengan alasan Prasetyo menyembunyikan risiko utang material, lebih dulu memberhentikan Prasetyo dari jabatan Ketua Dewan Direksi. Baskara mendapatkan kendali penuh atas perusahaan. Dia tidak lagi butuh persetujuan ayahnya, dan tidak lagi berencana menungguku memulihkan dana. Malam itu, dia mengirimkan undangan resmi kepada Mandala Power. Hal pertama yang dilakukan Baskara setelah berkuasa adalah menutup ruang data Nusantara Energi. Hal kedua, memecat kepala bagian keuangan. Hal ketiga, mengumumkan akan menandatangani perjanjian kerja sama strategis dengan Mandala Power 3 hari kemudian. Pasar melihat ini sebagai dana penyelamat. Harga saham Nusantara Energi sempat rebound. Media keuangan mulai memuji Baskara karena berhasil melepaskan diri dari konflik internal keluarga dan secara mandiri menyelamatkan perusahaan. Dan Prasetyo, saat pertama kali datang ke apartemen sewaanku, bahkan tidak masuk ke dalam. Dia berdiri di lorong, memegang sebuah kantong kertas. Ini jam saku lamamu. Aku menerimanya. Di cangkang jam itu ada goresan baru. Aku ambil dari kantor Baskara. Dia menaruh semua barang dari brankasmu di laci. Buku catatannya diserahkan kepada pengacara. Prasetyo menunduk. Dulu aku selalu berpikir pertengkaran suami istri pada akhirnya akan berlalu. Sekarang aku baru tahu, dia bukan ingin kamu kembali. Dia ingin membuktikan bahwa kamu tidak bisa hidup tanpanya. Apa yang akan Anda lakukan sekarang? Aku masih punya sebagian saham, tapi sudah dijaminkan. Tidak banyak orang di Dewan Direksi yang mau mendukungku. Jadi Anda datang mencariku. Dia tidak menyangkal. Aku tidak memintamu memulihkan 30 triliun. Lalu apa yang Anda inginkan? Hentikan Mandala. Aku membuka kantong kertas. Di bagian belakang jam saku itu terukir kalimat peninggalan ibuku, waktu akan membuat pilihan menunjukkan harganya. Dulu aku menyimpannya di brankas, jarang mengeluarkannya. Sekarang, ia kembali ke tanganku, seolah mengingatkanku bahwa Prasetyo tidak tiba-tiba menjadi sekutuku, dia hanya kehilangan kendali. Aku akan menghentikan transaksi yang merugikan kreditur, kataku. Bukan untuk membantumu merebut kembali posisi ketua Dewan Direksi. Aku mengerti. Jika audit khusus membuktikan Anda juga bertanggung jawab, Anda juga harus mundur. Prasetyo terdiam sejenak. Bisa. Ini adalah pertama kalinya dia tidak memintaku untuk menyelamatkan keluarga Wiguna terlebih dahulu. Malam itu, Suryo mengirimiku email terenkripsi. Platform konferensi video yang digunakan Garuda Capital memang menyimpan rekaman audio lengkap. Karena menyangkut investasi besar, semua file rapat akan masuk ke arsip kepatuhan yang tidak dapat diubah. Rekaman lengkap membuktikan bahwa versi yang disebarkan Baskara telah diedit. Yang lebih penting, log platform menunjukkan bahwa sebelum file yang diedit diunggah, akun Riana pernah mengunduh rekaman asli. Penyelidikan profesionalku untuk pertama kalinya menemukan titik terang. Tapi ini belum cukup. Log penyalinan perangkat eksternal hanya membuktikan file telah dibawa keluar, tidak bisa membuktikan diserahkan kepada Mandala. Aliran dana juga bisa dijelaskan sebagai transaksi bisnis biasa. Aku perlu menemukan hubungan langsung di antara keduanya. Aku memeriksa kembali dokumen pengadaan yang pernah diserahkan oleh Nusantara Energi.
Salah satu lembar penawaran menarik perhatianku. Mandala Power tahun lalu pernah menggunakan sistem penomoran khusus saat mengikuti proyek lain. Huruf mewakili kategori peralatan, 4 digit terakhir mewakili kode pemasok, dan lembar penawaran yang diserahkan PT Maju Teknologi kepada Nusantara Energi menggunakan aturan yang sama persis. Ini berarti file penawaran itu kemungkinan besar berasal dari template internal Mandala. Aku menyerahkan temuan ini kepada tim penyelidik independen. Teknisi memulihkan atribut file yang telah dihapus dari snapshot sistem. Penulis asli file bukan PT Maju Teknologi, melainkan Departemen Pengadaan Mandala Power. Keesokan harinya, Garuda Capital merilis pernyataan singkat. Pernyataan itu tidak membelaku dalam masalah pernikahan, hanya mengonfirmasi 3 hal. Pertama, penarikan dana diputuskan secara kolektif oleh Komite Investasi. Kedua, PT Nusantara Energi melakukan kelalaian pengungkapan informasi material. Ketiga, rekaman yang beredar di internet tidak lengkap. Opini publik mulai berubah. Seseorang untuk pertama kalinya bertanya, jika pembukuan Nusantara Energi tidak bermasalah, mengapa tidak mempublikasikan transaksi afiliasi? Jika Riana hanya eksekutif biasa, mengapa perusahaannya bisa menerima 4,8 triliun? Malam itu, Baskara meneleponku. Kamu pikir satu pernyataan bisa membersihkan namamu? Aku tidak sedang membersihkan nama. Mandala bersedia menyuntikkan dana 8 triliun, cukup untuk memulihkan produksi perusahaan. Kamu menarik 30 triliun, lalu kenapa? Apa syarat mereka? Kerjasama strategis, lisensi paten inti. Berapa tahun? Dia tidak menjawab. Baskara, Mandala tidak datang untuk menyelamatkanmu. Setidaknya mereka tidak akan menginjakku di saat aku paling sulit sepertimu. Biar ku tebak, 8 triliun itu dicicil 3 tahun. Tahap pertama tidak lebih dari 1 triliun. Mandala mendapatkan 51% hak suara di pusat produksi baru. 3 paten inti Nusantara Energi dilisensikan secara eksklusif selama 20 tahun. Telepon di seberang sana menjadi sunyi senyap. Ini persis syarat yang biasa digunakan Mandala saat mengakuisisi perusahaan lain di masa lalu. Setelah beberapa detik, dia berkata dengan dingin, kerja sama bisnis tentu harus ada pertukaran keuntungan. Itu bukan pertukaran, itu menyerahkan perusahaan. Perusahaan ini milikku. Masih ada kreditur, karyawan, dan pemegang saham lain. Citra. Sampai sekarang, kamu masih bicara dengan nada menceramahiku. Dia merendahkan suaranya. Kamu tahu kenapa aku muak denganmu? Setiap kali aku membuat keputusan, kamu seperti guru yang menunjukkan di mana salahnya. Setidaknya Riana percaya aku bisa berhasil. Dia bukan percaya kamu bisa berhasil. Dia percaya kamu bersedia menandatangani. Dia menutup telepon. Keesokan harinya, Dewan Direksi Nusantara Energi menyetujui proposal kerja sama dengan Mandala. Upacara penandatanganan dijadwalkan pada hari Jumat sore. Pada saat yang sama, Garuda Capital, berdasarkan utang sebesar 1,3 triliun dan klausul veto dalam perjanjian investasi, secara resmi mengajukan rapat umum pemegang utang, RUPSU. Waktunya juga Jumat sore. Apakah akan mengaktifkan prosedur percepatan jatuh tempo utang? Komite investasi berdebat selama 6 jam penuh. Begitu diaktifkan, Nusantara Energi akan dipaksa masuk ke dalam restrukturisasi yudisial atau likuidasi. 3.000 karyawan bisa kehilangan pekerjaan, pemasok akan menghadapi kredit macet, dan Garuda Capital pun belum tentu bisa mendapatkan kembali seluruh pokok pinjamannya. Seseorang mengusulkan untuk menerima 8 triliun dari Mandala demi stabilitas sementara. Aku duduk di ujung ruang rapat, tidak punya hak suara, hanya bisa memaparkan risiko. Dana pertama Mandala hanya 800 miliar. Aku memproyeksikan draft perjanjian ke layar. Dari 800 miliar ini, 300 miliar digunakan untuk membayar pemasok yang ditunjuk, yang sebenarnya mengalir kembali ke perusahaan yang berafiliasi dengan Mandala. 200 miliar untuk membayar biaya konsultan, yang benar-benar masuk ke rekening gaji dan produksi tidak lebih dari 300 miliar. Seorang anggota komite bertanya, jika kita menolak transaksi ini, perusahaan akan berhenti beroperasi minggu depan. Karena itu saya mengusulkan untuk mengajukan prarestrukturisasi, bukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, PKPU. Apa bedanya? Arus kas diawasi oleh kreditur,
pembayaran anomali dibekukan. Lini produksi yang memiliki pesanan dipertahankan. Gaji, pajak, dan bahan baku penting diprioritaskan. Pembangunan pusat baru dihentikan, paten inti tidak boleh dialihkan. Uangnya dari mana? Penagihan piutang, penjualan inventaris, dan pembiayaan pasokan jangka pendek yang tidak disertai pengambilalihan kontrol. Seseorang mengerutkan kening. Pihak pendana baru dari mana? Bukan menjanjikan seorang penyelamat sekarang, kataku. Buka dulu pembukuannya, hanya jika kita melihat celah sebenarnya, baru akan ada yang berani masuk. Anggota komite lain bertanya, apakah kamu mempertimbangkan bahwa tindakan ini akan ditafsirkan sebagai kamu lebih rela suamimu kehilangan perusahaan daripada menerima bantuan eksternal? Sudah, kamu tidak khawatir? Khawatir. Aku menatap daftar karyawan di layar. Tapi aku lebih khawatir kita, demi menghindari hujatan, menerima sebuah kesepakatan yang akan membuat perusahaan kehilangan aset intinya secara total. Rapat akhirnya menyetujui skema prarestrukturisasi. Pada saat yang sama, Garuda Capital memutuskan untuk memulihkan hak presentasiku dalam proyek, tetapi tetap tidak memulihkan hak suara sebagai mitra. Ini bukan kemenangan, hanya izin bagiku untuk kembali duduk di meja perundingan. Jumat sore, ruang rapat besar Nusantara Energi dipenuhi oleh media, pemegang saham, dan perwakilan pemasok. Di atas panggung, ada 2 dokumen, satu perjanjian kerja sama strategis dengan Mandala, satu lagi pemberitahuan penanganan risiko dari kreditur. Baskara duduk di tengah, Riana di sebelah kanannya. Statusnya telah berubah menjadi wakil presiden eksekutif dan kepala kerja sama strategis Nusantara Energi. Melihatku masuk, dia tidak terkejut. Mbak Citra, saya kira Mbak tidak akan datang. Saya adalah penanggung jawab proyek kreditur, perlu menjelaskan situasinya. Baskara menatap Suryo di belakangku. Seseorang yang sedang dalam penyelidikan dan dinonaktifkan juga berhak mewakili Garuda Capital? Suryo menjawab, Citra hanya bertanggung jawab untuk memaparkan fakta. Keputusan dibuat oleh Komite Investasi. Baskara tertawa. Sepertinya Garuda Capital sudah kehabisan orang. Setelah rapat dimulai, perwakilan Mandala pertama kali mempresentasikan skema kerjasama, investasi 8 triliun, berbagi teknologi, mengembangkan pasar luar negeri bersama. Setiap kata terdengar indah, tetapi di presentasi tidak dituliskan tentang lisensi eksklusif, juga tidak dituliskan penggunaan sebenarnya dari dana tahap pertama. Aku menuntut agar lampiran lengkap dibuka untuk umum. Baskara langsung menolak. Perjanjian bisnis bersifat rahasia. Perjanjian investasi menetapkan bahwa pelepasan aset inti harus diungkapkan kepada kreditur yang ada. Kalian sudah menarik dana, bukan lagi investor strategis. Dana tahap pertama sebesar 1,3 triliun masih ada di rekening Nusantara Energi. Sudah digunakan untuk pembangunan proyek. Di antaranya 600 miliar masuk ke Sinergi Prima Konsultindo dan PT Maju Teknologi. Terdengar bisik-bisik di ruang rapat. Riana mengambil mikrofon. Semua pembayaran memiliki kontrak. Nyonya Citra karena sentimen pribadi membuat interpretasi jahat terhadap bisnis normal. Kalau begitu, publikasikan hasil kerjanya. Sumber daya bisnis tidak bisa ditampilkan seperti peralatan. Di mana peralatan yang sesuai dengan uang muka 1,9 triliun itu sedang dalam pengiriman. Mana bill of lading-nya? Dia terdiam sejenak. Menyangkut kerahasiaan pemasok luar negeri. Aku menatap perwakilan Mandala. Mengapa penulis asli lembar penawaran yang diajukan PT Maju Teknologi adalah Departemen Pengadaan Mandala Power? Wajah perwakilan itu berubah. Baskara dengan kasar memotong. Hari ini kita membahas kerjasama. Bukan untuk membuatmu mengadili perusahaan. Jika aliran dana tidak dijelaskan, kerjasama tidak bisa dilanjutkan. Dia tiba-tiba memberi isyarat kepada staf untuk memutar rekaman. Suara yang telah diedit itu kembali terdengar. Selama aku tidak tanda tangan, 30 triliun ini jangan harap ada yang bisa dapat. Aku bisa membuat keluarga Wiguna kehilangan segalanya dalam semalam. Baskara menatapku. Inilah yang disebut penilaian profesional oleh Citra. Dia sudah lama berencana menggunakan dana untuk mengendalikan perusahaan. Aku tidak membantah. Aku memutar rekaman lengkapnya. Selama kalian tidak mengungkapkan transaksi afiliasi, aku tidak akan tanda tangan.
Tanpa syarat kepatuhan, 30 triliun ini tidak seharusnya didapatkan oleh siapapun. Jika kamu terus menyembunyikan klausul risiko, itu bisa membuat keluarga Wiguna kehilangan seluruh batas kredit mereka dalam semalam. Kemudian terdengar suara Bhaskara, antara suami istri masih bicara kepatuhan, kamu tanda tangan saja dulu, data nanti menyusul. Setelah rekaman lengkap selesai diputar, ruang rapat menjadi sunyi senyap. Aku memproyeksikan catatan log platform dan laporan verifikasi file ke layar. Rekaman asli disimpan secara otomatis oleh platform kepatuhan Garuda Capital, tidak melalui modifikasi. Akun yang mengunggah versi internet adalah milik Riana. Semua kamera serentak beralih padanya. Wajah Riana akhirnya kehilangan ketenangannya. Dia dengan cepat berkata, "Saya hanya menyusun rekaman sesuai permintaan Pak Bhaskara." Bhaskara dengan tajam menatapnya. "Kapan aku menyuruhmu memotong bagian depannya? Konten yang dipublikasikan telah dikonfirmasi oleh tim humas Anda." Omong kosong, mereka untuk pertama kalinya menunjukkan keretakan di depan umum. Aku tidak memberi mereka waktu untuk saling menyalahkan. Halaman berikutnya adalah aliran dana Sinergi Prima Konsultindo. Halaman berikutnya lagi adalah atribut file asli lembar penawaran maju teknologi. Halaman terakhir adalah waktu akun Riana mengunduh file penawaran pusat produksi baru. 42 menit setelah file diunduh, Mandala Power mengubah laporan penilaian akuisisi mereka terhadap Nusantara Energi, kataku. Laporan penilaian itu untuk pertama kalinya secara akurat mencantumkan biaya peralatan dan proyeksi arus kas paten Nusantara Energi yang belum dipublikasikan. Perwakilan Mandala berdiri. Ini tuduhan tak berdasar. Lembaga forensik yudisial sedang memverifikasi email keluar, aku menatapnya. Pagi ini hasil awal sudah keluar. Suryo menyerahkan laporan kepada pimpinan rapat. Domain penerima email keluar tersebut adalah server internal Mandala Power. Akun pengirim file adalah milik Riana. Ruang rapat seketika menjadi kacau. Perwakilan Mandala meminta penundaan rapat. Perwakilan pemasok menuntut pembekuan kontrak. Pemegang saham mempertanyakan mengapa Bhaskara membiarkan Riana mengakses data inti. Bhaskara berdiri di panggung, wajahnya berubah dari merah padam menjadi pucat pasi. Tepat ketika semua orang mengira dia tidak bisa berkata apa-apa lagi, dia tiba-tiba menatapku. Citra sudah menemukan masalah ini 15 hari yang lalu, suaranya bergema melalui mikrofon ke seluruh ruangan. Kenapa dia baru menarik dana setelah pernikahannya retak? Karena dia bukan melakukannya untuk investor. Dia melakukannya karena aku memilih Riana, dan dia memutuskan untuk menghancurkan perusahaan. Semua mata kembali tertuju padaku. Pertanyaan ini lebih berbahaya daripada rekaman yang diedit. Karena aku memang memutuskan untuk bercerai. Setelah mengetahui hubungan mereka, dan penyelidikan profesional juga dimulai pada periode yang sama. Bhaskara menangkap satu-satunya celah untuk menyerangku. Dia ingin menyeret semua bukti kembali ke dalam dendam pernikahan. Aku tidak langsung menjawab. Semua kamera di ruang rapat tertuju padaku. Bhaskara, seolah akhirnya merebut kembali sedikit inisiatif, berkata, "Kenapa tidak bicara?" "Karena aku sedang mengonfirmasi waktu." Aku membuka catatan kerjaku. 1 bulan yang lalu, Nusantara Energi pertama kali menyerahkan laporan arus kas anomali. Aku meminta data tambahan. Sebuah email muncul di layar. 22 hari yang lalu, aku menemukan Sinergi Prima Konsultindo tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kontrak. Aku mengajukan pemeriksaan khusus. Email kedua. 15 hari yang lalu, rekening penerima PT Maju Teknologi berubah. Aku meminta penangguhan pencairan awal 6 triliun. Email ketiga. 14 hari yang lalu, Bhaskara mencoba menggunakan perangkat tanda tanganku untuk mengajukan perpanjangan. Hari itu juga aku melaporkan konflik kepentingan dan menyerahkan proyek ke Komite Investasi. Aku menatapnya. 13 hari yang lalu, aku melihatmu dan Riana berciuman di parkiran. Terdengar seruan tertahan di ruangan. Tapi penarikan dana tidak terjadi 13 hari yang lalu. Aku beralih ke halaman terakhir. Pada hari makan malam keluarga, pukul 4 sore, Nusantara Energi untuk ketiga kalinya menolak memberikan kontrak dasar. Komite Investasi mengadakan rapat darurat, 6 dari 7 suara setuju untuk menghentikan pembiayaan. Pukul 7 malam, aku hanya mengonfirmasi keputusan yang sudah disetujui komite. Aku berhenti sejenak,
Mengetahui kamu selingkuh membuatku mengakhiri pernikahan. Mengetahui kalian menyembunyikan aliran dana membuat Garuda Capital mengakhiri investasi. Kedua hal ini terjadi pada orang yang sama, bukan berarti keduanya adalah hal yang sama. Seorang perwakilan pemasok bertanya, "Mengapa Anda tidak mengungkapkannya lebih awal?" "Karena anomali tidak sama dengan ilegal," jawabku. "Saya harus memverifikasi kontrak, dana, dan catatan dokumen terlebih dahulu. Mengungkapkan kecurigaan yang belum terbukti lebih awal juga akan merugikan perusahaan. Apakah Anda pernah ragu?" "Pernah. Aku tidak menciptakan citra yang sempurna untuk diriku sendiri." Pada hari jamuan makan, komite meminta saya untuk mengonfirmasi pemberitahuan penghentian sebelum jam 7 malam. Saya berdiri di luar ruang pribadi selama 2 menit. Saya tahu setelah menekan konfirmasi, rekening gaji mungkin akan dibekukan. Saya juga tahu jika tidak menekan, dana sebesar 6 triliun rupiah kemungkinan besar akan terus masuk ke proyek yang tidak dapat diverifikasi. Keraguan saya bukan tentang apakah akan membalas dendam pada suami, melainkan apakah akan menerima penghentian sementara perusahaan untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Baskara tertawa dingin. "Bicara yang bagus. Setidaknya aku bersedia menerima penyelidikan." Aku menatapnya. "Apakah kamu bersedia mempublikasikan semua pembayaran yang kamu setujui?" Dia tidak menjawab. Pimpinan rapat mengumumkan penundaan penandatanganan, menunggu hasil audit khusus. Perwakilan Mandala langsung pergi. Riana juga ingin pergi tetapi dicegat oleh beberapa pengacara kreditur yang memintanya bekerja sama dalam pengamanan dokumen. Dia berbalik menatap Baskara. "Suruh mereka melepaskanku." "Email itu kamu yang kirim?" tanya Baskara. "Sekarang bertanya ini apa gunanya? Katakan padaku, Mandala hanya ingin bekerja sama." "Mereka tentu saja ingin bekerja sama. Apakah kamu berjanji akan menyerahkan data paten kepada mereka?" Keheningan Riana sudah cukup menjelaskan segalanya. Baskara mencengkeram pergelangan tangannya. "Kamu menipuku." Riana melepaskan tangannya. "Pak Baskara, semua dokumen ada persetujuan Anda. Yang aku setujui adalah berbagi sumber daya. Dalam bisnis tidak ada sumber daya gratis." Dia menatapnya, nadanya benar-benar dingin. "Anda ingin menyingkirkan ayah Anda, menyingkirkan Citra, dan juga mendapatkan uang dari Mandala. Anda benar-benar berpikir semua keuntungan akan datang tanpa syarat kepada Anda?" Ekspresi di wajah Baskara seperti topeng yang disobek. Bukan karena dia tiba-tiba sadar telah salah mencintai, tetapi karena dia untuk pertama kalinya menyadari bahwa orang yang terus-menerus memuji dan mendukungnya juga tidak pernah menjadikannya sebagai pusat. Dia hanyalah stempel tanda tangan untuk menyelesaikan transaksi. Setelah rapat selesai, para kreditur setuju untuk mengajukan permohonan prarestrukturisasi ke pengadilan. Pelepasan aset inti Nusantara Energi dibekukan, rekening perusahaan dijaga secara terpisah. Saat aku keluar dari ruang rapat, di luar hujan rintik-rintik. Baskara mengejar sampai ke tangga. "Citra, aku tidak berhenti." Dia menghalangi jalanku. "Sekarang kamu puas? Perusahaan kamu masukkan ke dalam restrukturisasi. Riana juga mengkhianatiku. Apalagi yang kamu mau? Tarik kembali dana yang diselewengkan. Lalu, selesaikan perceraian." Dia menatapku. "Masalahnya sudah terbukti. Aku dan dia tidak seperti yang kamu pikirkan. Kalian berciuman di parkiran. Itu aku hilaf. Kamu membiarkannya duduk di kursiku, memakai perhiasanku, masuk ke rumahku, menggunakan hasil kerjaku. Aku hanya ingin kamu tahu, tanpa kamu, aku juga bisa membuat perusahaan ini maju." Sekarang sudah tahu jawabannya, bibirnya bergerak-gerak. Aku melewatinya. Dari belakang dia berteriak, "Jika perusahaan ini benar-benar bangkrut, 3.000 karyawan akan membencimu." Aku berhenti di tengah hujan. Perusahaan tidak akan bangkrut karena satu notifikasi risiko. Perusahaan akan bangkrut karena ada yang mengosongkan rekening, memalsukan data, dan menolak bertanggung jawab. Aku menoleh padanya. "Baskara, sampai sekarang kamu masih berpikir selama kamu bisa melimpahkan konsekuensinya kepadaku, kamu sendiri tidak bersalah. Inilah alasan sebenarnya kamu kehilangan segalanya." Audit khusus berlangsung selama 21 hari. Defisit sebenarnya Nusantara Energi lebih besar dari perkiraan awal kami. Dari biaya konsultasi 4,8 triliun,
3,1 triliun diantaranya tidak memiliki hasil kerja yang nyata. Uang muka peralatan 2,4 triliun, tidak memiliki dokumen peralatan maupun pengiriman yang sesuai. Kemajuan pembangunan pusat baru dilebih-lebihkan sebesar 30%. Perusahaan juga telah mengeluarkan surat janji kepada beberapa pemasok berdasarkan plafon pembiayaan yang belum cair. Yang lebih penting, auditor menemukan perjanjian tambahan di akun persetujuan Baskara. Perjanjian itu menetapkan bahwa Mandala Power akan membayar success fee kepada Sinergi Prima Konsultindo. Jika Mandala mendapatkan kendali atas pusat baru Nusantara Energi, Riana bisa mendapatkan 2% bagian keuntungan dari proyek-proyek terkait Mandala. Ini menjelaskan mengapa dia terus mendorong Nusantara Energi untuk memperbesar defisit keuangannya, dan juga menjelaskan mengapa dia secara proaktif membantu Baskara merebut kendali dari ayahnya. Baskara tidak tahu tentang perjanjian success fee ini, tetapi dia tahu Riana memiliki kerjasama dengan Mandala. Dia bahkan secara pribadi menyetujui transfer 1,9 triliun ke PT Maju Teknologi. Dalam catatan persetujuannya, dia menulis satu kalimat. Bisa meminjam jalur Mandala untuk melewati batasan Garuda Capital, ciptakan fakta terlebih dahulu. Dia bukan ditipu, dia adalah partisipan yang merasa dirinya pintar dalam transaksi ini, hanya saja pada akhirnya menyadari bahwa perhitungan orang lain lebih dalam darinya. Pada hari hasil audit diumumkan, Nusantara Energi mengadakan RUPS luar biasa. Saat Prasetyo hadir, dia tidak duduk di kursi ketua. Dia secara proaktif menyerahkan surat pengunduran diri dan mengakui bahwa setelah menerima peringatan risiko, dia tidak segera menuntut audit menyeluruh. Saya khawatir kehilangan pembiayaan, khawatir harga saham jatuh, dan juga khawatir dunia luar menganggap putra saya tidak mampu, katanya di hadapan pemegang saham dan perwakilan karyawan. Suaranya serak, karena itu saya memilih untuk percaya pada laporan yang jelas-jelas tidak lengkap. Saya tidak terlibat dalam pengalihan dana, tetapi kebungkaman saya membuat masalah ini terus berlanjut. Dia berhenti sejenak, menoleh ke arahku. Saya juga meminta Citra untuk menyelamatkan perusahaan dulu sebelum menangani pernikahan. Ini kesalahan saya. Aku tidak mengubah proposal penyelesaian karena permintaan maafnya. Nusantara Energi tidak membutuhkan pendiri yang kembali berkuasa setelah mengaku salah di depan umum, melainkan sebuah sistem manajemen yang tidak lagi bergantung pada siapapun dari keluarga Wiguna. RUPS menyetujui proposal prarestrukturisasi. Prasetyo dan Baskara keduanya mundur dari manajemen. Paten inti dimasukkan dalam daftar perlindungan aset. Perjanjian kerja sama dengan Mandala dibatalkan. Rekening Sinergi Prima Konsultindo dibekukan, dana anomali masuk ke proses penagihan kembali. Materi yang melibatkan rahasia dagang diserahkan untuk penyelidikan lebih lanjut. Sebelum rapat berakhir, perwakilan karyawan bertanya kepadaku, apakah 30 triliun itu akan kembali? Tidak dengan cara yang lama, jawabku. Skema awal dibangun di atas data yang salah, tidak bisa dilanjutkan. Lalu perusahaan hidup dari apa? Mempertahankan dua lini produksi yang memiliki pesanan, menghentikan pembangunan pusat baru, menjual aset non-inti. Garuda Capital akan berpartisipasi dalam pinjaman terbatas, tetapi semua dana masuk ke rekening yang diawasi. Apakah akan ada PHK? Akan ada. Aku tidak memberikan janji palsu. Beberapa departemen yang belum berproduksi akan dirampingkan. Restrukturisasi bukan untuk mengembalikan semuanya seperti semula, tetapi agar perusahaan tidak lenyap sama sekali. Tidak ada tepuk tangan di ruangan itu. Penyehatan yang sebenarnya biasanya tidak semeriah dalam cerita. Ada yang mempertahankan pekerjaan, akan ada yang kehilangan posisi, ada yang mendapatkan kembali piutangnya, akan ada yang menanggung kerugian. Perusahaan selamat bukan berarti semua kerugian bisa hilang. Tapi setidaknya, bebannya tidak lagi hanya jatuh pada karyawan paling bawah. Setelah RUPS, Baskara menungguku di ruang rapat yang kosong. Di hadapannya, tergeletak surat perjanjian cerai. Kertasnya sudah lecek karena sering dibolak-balik. Aku tanda tangan, katanya. Pembagian harta perlu dihitung ulang oleh pengacara. Rumah untukmu. Apartemen itu masih ada KPR, juga termasuk harta bersama. Aku bisa menanggung KPR-nya. Rekening pribadimu sedang dalam penyelidikan. Ikuti saja prosedur. Dia mengangkat kepala, matanya penuh dengan urat merah.
Kenapa kamu selamanya hanya bicara prosedur padaku? Karena setiap kali kamu memintaku untuk tidak bicara prosedur, kamu ingin aku menanggung risikomu. Dia terdiam lama. Aku tahu kamu tidak akan memulihkan 30 triliun. Ya, tapi sekarang skema restrukturisasi masih butuh orang yang paham perusahaan. Bisakah kamu membantuku mempertahankan satu posisi? Aku menatapnya. Kamu baru saja diberhentikan dari jabatanmu di RUPS. Aku adalah salah satu pemegang saham individu terbesar di Nusantara Energi. Saham tidak sama dengan kualifikasi manajemen. Citra, aku akui aku salah. Yang kamu akui adalah kamu kalah. Wajahnya menegang. Aku duduk di hadapannya. Kamu menyesal bukan karena tiba-tiba sadar mencintaiku. Kamu menyesal karena di rumah tidak ada lagi yang mengatur obat ayahmu? Tidak ada yang memeriksa risiko proyekmu? Tidak ada yang membereskan kekacauanmu di dewan direksi? Dan bank tidak lagi memberimu waktu karena kredibilitasku. Kamu kehilangan sebuah tatanan hidup. Dan tatanan itu kubangun selama 8 tahun. Dia berkata dengan suara rendah, memangnya selama 8 tahun itu kamu tidak mendapatkan apa-apa? Pernah. Aku tidak menyangkal. Di awal kamu merintis, kamu juga mendukung pekerjaanku. Saat aku pertama kali menangani proyek besar, kamu yang menjemputku pulang larut malam. Kita juga pernah saling mencintai dengan tulus. Secercah harapan muncul di matanya. Kalau begitu, kenapa kita tidak bisa memulai lagi? Karena masa lalu yang pernah nyata tidak berarti luka saat ini bisa ditiadakan. Aku mengeluarkan cincin kawin dari tasku. Malam jamuan keluarga itu, aku melepasnya dan menyimpannya di saku dalam mantel. Sekarang, cincin itu berada di dalam kantong barang bukti transparan. Cincin itu pernah terlempar oleh Baskara saat kami bertengkar, meninggalkan goresan halus. Pengacara harta Gonogini menyarankan untuk menyimpannya sebagai bukti bahwa perhiasan mahal itu adalah harta bersama, menunggu penilaian. Cincin ini akan diurus sesuai pembagian harta. Dia berkata, kamu bahkan cincin pun mau dihitung? Bagi dia, kataku menunjuk Riana, kamu bahkan mau membelikan apartemen. Apakah itu tidak ada artinya lagi bagimu? Ada. Aku melihat goresan itu. Dia mengingatkanku untuk tidak lagi menutupi fakta dengan makna. Aku berdiri. Baskara tiba-tiba bertanya, kalau aku tidak membawa Riana ke jamuan keluarga, apa kamu tetap akan menarik dana? Akan tetap bercerai? Aku berhenti sejenak. Akan juga. Dia akhirnya menundukkan kepala. Saat itu, dia baru benar-benar mengerti. Jamuan keluarga itu bukan penyebab retaknya pernikahan kami, hanya ujian terakhirnya untuk memastikan bahwa aku, tidak peduli diperlakukan seperti apapun, tidak akan pergi. Dan aku tidak lulus ujiannya. Aku pergi. Kasus perceraian tidak berakhir secepat yang dibayangkan Baskara. Dia awalnya setuju menandatangani, lalu berubah pikiran saat pembagian harta. Dia mengklaim bonus yang kuperoleh dari Garuda Capital selama pernikahan adalah harta bersama, tetapi menolak mengakui bahwa uang sewa apartemen, perhiasan, dan pengeluaran pribadi yang dia transfer ke Riana juga harus dimasukkan dalam pembagian. Setelah pengacara mengambil catatan bank, terkonfirmasi bahwa selama 2 tahun terakhir, dia telah mentransfer lebih dari 23 miliar rupiah ke Riana dan rekening terkaitnya. Termasuk uang muka sebuah apartemen, juga termasuk cincin yang dikenakan di jari manis Riana. Baskara mengatakan itu semua adalah pengeluaran bisnis. Tetapi dalam catatan transfer ada ucapan selamat ulang tahun, hari jadi, dan biaya perjalanan. Aku tidak mempertanyakannya di ruang mediasi mengapa dia ingat ulang tahun Riana tetapi lupa hari jadi pernikahan kami. Pertanyaan-pertanyaan itu sudah tidak ada artinya. Aku hanya menuntut agar bagian dari harta bersama ditarik kembali sesuai hukum. Dia melihat lembar demi lembar mutasi rekening, wajahnya semakin pucat. Citra, kamu harus sekejam ini? Di dalam uang ini ada penghasilanku. Nanti aku kembalikan. Sekarang sedang diurus. Dulu kamu bukan orang yang perhitungan. Karena itu kamu berani menghabiskannya. Mediasi akhirnya berlangsung selama 4 jam. Apartemen dijual. Setelah melunasi KPR, sisanya dibagi sesuai proporsi. Harta bersama yang dia alihkan ke Riana dikompensasi dari bagian pribadinya.
Aku mempertahankan rumah kecil yang kubeli sebelum menikah. Baskara mempertahankan sebagian saham Nusantara Energi, tetapi saham itu dalam masa penangguhan restrukturisasi, tidak bisa dijual sembarangan. Dia juga harus menanggung tanggung jawab atas beberapa jaminan yang tidak sesuai aturan. Saat menandatangani, tangannya berhenti di halaman terakhir. Apa orang tuamu nanti akan membenciku? Mereka tidak punya waktu untuk membencimu. Lalu ayahku? Itu hubunganmu dengannya. Citra, apa kita nanti benar-benar tidak ada hubungan apa-apa lagi? Masih ada hubungan penghindaran konflik kepentingan di proyek restrukturisasi. Dia tersenyum pahit. Lihat, kamu masih saja hanya bicara pekerjaan, karena hubungan pribadi sudah berakhir. Pada hari masa tunggu perceraian berakhir, dia terlambat 20 menit. Dulu setiap janji temu penting, dia selalu terlambat. Dia tahu aku akan datang lebih awal, dan tahu aku akan menjelaskan kepada orang lain untuknya. Kali ini, aku tidak menjelaskan. Saat petugas memanggil nama kami, dia baru berlari masuk ke lobi. Prosedurnya selesai dengan cepat. Keluar dari pintu, dia berdiri di tangga seolah tidak tahu harus kemana. Aku antar pulang? Tidak usah. Untuk yang terakhir kali. Tidak ada keharusan terakhir kali seperti ini. Dia terdiam sejenak. Dari sakunya, dia mengeluarkan jam saku lama itu. Ayahku bilang ini peninggalan ibumu, aku ingin mengembalikannya langsung padamu. Dia sudah mengembalikannya. Baskara tertegun. Dia menunduk dan baru sadar bahwa dia salah mengambil. Itu adalah barang baru yang dia beli meniru jam saku lama itu. Dulu dia tidak pernah benar-benar memperhatikan barang peninggalan ibuku, sekarang ingin menirunya pun hanya meniru bentuk luarnya. Aku kira kamu akan suka, katanya. Simpan saja. Aku berbalik menuju pinggir jalan. Mobil ayahku terparkir di bawah pohon. Dia tidak turun untuk mendesakku, hanya menyodorkan sebotol air saat aku masuk. Sudah selesai? Sudah. Mau makan apa? Mie ayam. Ibumu sudah masak. Saat mobil melaju, dari kaca spion aku melihat Baskara masih berdiri di tempatnya. Dia tidak mengejar, juga tidak berlutut seperti dalam cerita-cerita. Dia hanya melihat mobil semakin menjauh, untuk pertama kalinya harus menghadapi kehidupan selanjutnya sendirian. Hasil penyelidikan Riana diumumkan sebulan kemudian. Dia mengakui memberikan data bisnis kepada Mandala, juga mengakui Sinergi Prima Konsultindo menerima success fee. Sebagai gantinya, dia bekerja sama dalam penarikan sebagian dana dan memberikan catatan korespondensi persetujuan pembayaran afiliasi oleh Baskara. Dia tidak lolos tanpa cedera. Sebagian biaya konsultasi ditarik kembali, dia diberhentikan dari Nusantara Energi, menerima sanksi industri, dan masalah hukum yang terkait terus diproses. Suatu kali, dia melalui pengacaranya mengajakku bertemu. Lokasinya masih di kafe yang sama. Kali ini, tidak ada yang mengambil ponselku. Kamu puas? Tanyanya. Pertanyaan ini, Baskara juga pernah tanyakan. Kalian memang sejenis. Kami tidak sejenis. Dia tertawa, sedikit lelah. Kamu menang. Pernikahanmu selamat, pekerjaanmu juga. Aku tidak punya apa-apa. Aku tidak sedang bertanding denganmu. Tapi dari awal kamu sudah meremehkanku. Yang aku remehkan adalah kamu memalsukan dokumen, mengedit rekaman, dan mengalihkan dana. Kalau aku hanya bersama Baskara, itu pilihan kalian. Dia menatapku. Kamu benar-benar tidak cemburu sedikit pun? Pernah. Aku tidak berbohong. Aku melihat dia menarikkan kursi untukmu, mengingat seleramu, bersedia membelamu di depan semua orang. Aku juga pernah bertanya pada diriku sendiri, apakah aku selama ini terlalu dingin, terlalu seperti seorang manajer risiko, tidak seperti seorang istri. Riana tidak menyangka aku akan mengakuinya. Lalu aku sadar. Jika seseorang membutuhkan aku untuk melepaskan prinsip, merendahkan diriku agar terlihat lembut, itu bukan berarti aku tidak bisa mencintai. Itu berarti dia hanya bersedia mencintai orang yang mudah. Pandangannya perlahan beralih. Aku berdiri. Kamu bukan kalah dariku. Kamu hanya memilih jalan yang menjadikan semua orang sebagai alat. Pada akhirnya, orang lain juga akan memperlakukanmu seperti itu. Setelah meninggalkan kafe, aku menerima pemberitahuan resmi dari Garuda Capital. Penyelidikan independen selesai, prosedur penarikan dana sesuai aturan.
Aku dinilai memiliki ketidakjelasan batasan dalam manajemen konflik kepentingan dan menerima peringatan internal. Pembahasan promosi menjadi mitra dipulihkan. Suryo bertanya apakah aku bersedia untuk terus bertanggung jawab atas proyek restrukturisasi Nusantara Energi. Aku menolak. Kenapa? Saya bisa memberikan serah terima dan kesaksian, tetapi tidak lagi mengelola langsung aset yang terkait dengan keluarga Wiguna. Kamu khawatir omongan orang? Bukan. Aku meletakkan permohonan penghindaran konflik kepentingan yang baru di mejanya. Saya hanya akhirnya belajar bahwa batasan itu bukan untuk didengarkan orang lain. Batasan itu harus saya jalankan sendiri terlebih dahulu. 8 bulan kemudian, Nusantara Energi berhasil mempertahankan 2 lini produksinya. Proyek pusat baru dihentikan, sebagian tanah dan peralatan yang tidak terpakai dijual. Jumlah karyawan berkurang dari lebih dari 3.000 menjadi sekitar 2.000 orang. Tidak semua orang mendapatkan akhir yang bahagia, tetapi gaji yang tertunggak semuanya lunas, paten inti tidak jatuh ke tangan Mandala, dan pemasok utama juga mendapatkan skema pembayaran pasca restrukturisasi. Prasetyo tidak lagi terlibat dalam manajemen perusahaan. Kudengar dia pindah kembali ke kampung halamannya, sesekali berbicara di acara pelatihan karyawan tentang masa-masa awal merintis. Dia tidak menghubungiku lagi untuk meminta rujuk, juga tidak lagi mengatakan selamatkan perusahaan dulu. Baskara masih memiliki sedikit saham, tetapi kehilangan keunggulan suara. Dia harus menangani jaminan pribadi dan tuntutan hukum terkait. Ada yang bilang dia menjadi pendiam. Ada yang bilang dia masih berpikir nasibnya hanya sedang sial. Semua itu tidak lagi ada hubungannya denganku. Garuda Capital kembali mengadakan penilaian mitra. Aku tidak didewakan karena proyek Nusantara Energi, juga tidak disingkirkan sepenuhnya karena kontroversi pernikahan. Dalam rapat penilaian, seorang anggota komite bertanya kepadaku apa yang kupelajari dari kejadian ini. Aku tidak mengatakan tentang pertumbuhan seorang wanita, juga tidak mengatakan pengkhianatan membuatku sadar. Aku hanya berkata, manajemen risiko tidak bisa bergantung pada kepercayaan terhadap orang. Semakin dekat hubungannya, semakin jelas batas wewenangnya. Tidak seorang pun boleh mendapatkan hak untuk melewati aturan hanya karena dia adalah keluarga. Setelah penilaian itu, aku menjadi salah satu mitra eksekutif termuda di Garuda Capital. Proyek baru yang kutangani bukan lagi Nusantara Energi, melainkan sebuah perusahaan skala menengah yang bergerak di bidang sistem keamanan industri. Setelah rapat proyek pertama selesai, kepala perusahaan lawan menyodorkan dokumen kepadaku. Bu Citra, kita kan sudah kenal. Beberapa materi nanti menyusul, tentukan saja dulu plafonnya. Aku menutup dokumen. Materi lengkap, baru kita bicara plafon. Pihak lawan sedikit canggung. Aku tidak mundur karena takut terlihat tidak fleksibel. Setelah rapat selesai, aku pergi melihat rumah baruku. Rumahnya tidak besar, 2 kamar tidur, 15 menit dari rumah orang tuaku. Di ruang tamu ada meja makan kayu. Ibuku mengeluh meja itu terlalu kecil, nanti kalau banyak orang tidak muat. Cukup. Tahun baru bagaimana? Tambah kursi? Dia mengelus permukaan meja, lalu tiba-tiba bertanya. Kamu tinggal sendirian, apa tidak terlalu sepi? Aku sedang menyesuaikan sebuah lampu gantung. Awalnya begitu. Sekarang baik-baik saja. Dulu di rumah keluarga Wiguna, aku setiap hari mengisi kekosongan. Waktu jamuan makan yang Baskara lupakan, aku yang mengingatkan. Pemeriksaan kesehatan Prasetyo, aku yang menjadwalkan. Dokumen perusahaan kurang data, aku yang melengkapi. Ada konflik antar kerabat, aku yang menengahi. Aku pikir diriku tak tergantikan. Belakangan baru tahu, dibutuhkan dan dihargai tidak pernah menjadi hal yang sama. Setelah benar-benar pergi, aku juga pernah merasa tidak terbiasa. Bangun pagi tidak ada yang bertanya di mana dasinya. Rapat sampai malam tidak ada yang mengirim pesan minta dibawakan kopi. Makanan di kulkas sering tidak habis, di meja makan juga sering hanya ada 1 set piring. Tapi, ruang-ruang kosong ini tidak menelanku. Mereka justru membuatku untuk pertama kalinya melihat dengan jelas waktuku. Ternyata bisa tidak menjadi milik siapapun. Akhir pekan, aku mengundang orang tuaku makan. Ayahku membawa pot berisi bibit gandum. Dulu kamu sering bertanya kenapa namamu Citra Wulandari, kan? Karena saat ibumu mengandungmu, di luar jendela sedang musim panen padi.
Dia meletakkan pot itu di ambang jendela. Menjelang akhir makan malam, ponselku menampilkan notifikasi bank. Pembayaran terakhir dari pembagian harta perceraian telah masuk, disusul oleh laporan berkala dari proyek restrukturisasi Nusantara Energi. Dana anomali yang berhasil ditarik kembali telah masuk ke rekening penampungan. Pembayaran terakhir yang dapat dieksekusi dari rekening Sinergi Prima Konsultindo telah selesai. Semua angka yang dulu menggantung akhirnya memiliki hasil. Setelah selesai membaca laporan, aku mengalihkan ponsel ke mode senyap. Ibuku memanggil dari dapur untuk mengambil buah. Saat aku bangkit, aku menyadari ada satu kursi kosong tambahan di samping meja makan. Ayahku yang baru saja membawanya masuk. Bukannya kita bertiga? Tanyaku. Ibumu belanja sayur kebanyakan, nanti panggil tante sebelah untuk ikut makan. Aku menarik kursi itu ke dekat meja. Tidak ada kursi yang secara alami menjadi milik seseorang. Ada yang pergi, bisa disingkirkan. Ada yang datang, bisa ditambahkan lagi. Angin dari luar jendela masuk, bibit padi di pot bergoyang lembut. Air di dapur baru saja mendidih. Aku mematikan notifikasi, membawa buah ke meja. Kali ini, tidak ada lagi yang menungguku membereskan kekacauan, tidak ada lagi yang duduk di kursi milikku. Aku hanya duduk dan menyelesaikan makan malam biasa bersama keluargaku.